Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2024-2025 mata kuliah statistika dan probabilitas. Soal nomor 1, perhatikan poligon diagram linear di bawah ini. Soal pertama yaitu gambarkan diagram lancar menggunakan kertas milimeter blok. Di sini karena saya tidak ada kertas milimeter blok, saya langsung aja digambar di kertas folio. Di sini sesuai sama yang ada di gambar, bahwasanya garis bawah ini atau garis horizontal ini adalah untuk usia dan garis vertikal ini adalah frekuensi. Untuk soal yang kedua atau soal yang B, buatlah tabel dengan kolom usia dan kolom frekuensi berdasarkan data pada diagram line chart tersebut. Di sini dari diagram line chart tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya usia dari usia 39 itu frekuensinya hanya 0 dan untuk 44 frekuensinya ada 4. Di sini udah jelas 49 frekuensi ada 11 dan untuk frekuensi 54 ada sekitar 14, frekuensi 64 ada sekitar 9, frekuensi tadi untuk 59 itu ada sekitar 9, frekuensi 64 ada sekitar 4, frekuensi 69 ada sekitar 2, dan frekuensi 74 0. Karena karena titiknya berada pada garis horizontal. Sekarang masuk ke soal kedua. Perhatikan data X dan Y berikut ini. Nilai X terdapat nilai 15, 7, 11, 8, 7, 19, 11, 11, 4, 8. Dan untuk nilai Y ada 32, 53, 51, 82, 31, 59, 67, 31, 93, 89. Soal yang pertama, soal yang A adalah hitunglah nilai X kuadrat atau kuadrat dari setiap nilai X. Di sini 15 kuadrat sama dengan 225, 7 kuadrat sama dengan 49, 11 kuadrat 121, di sini ada 8 kuadrat sama dengan 64, 7 kuadrat sama dengan 49, 19 kuadrat sama dengan 361, 11 kuadrat sama dengan 121, 11 kuadrat sama dengan 121, 4 kuadrat sama dengan 16, dan satu lagi 8 kuadrat sama dengan 64. Dan yang soal yang B, hitunglah nilai dari perkalian X dan Y. Di sini nilai X dan Y anggap aja perkalian sejajar. Jadi nilai X dan nilai Y. 15 dikali 32 sama dengan 480, 7 dikali 53 sama dengan 371, 11 kali 51 sama dengan 561, 8 kali berapa nih, 82 sama dengan 656, 7 kali 31 sama dengan 217, 19 dikali 59 sama dengan 1121, 11 kali 67 sama dengan 737, 11 dikali 31 sama dengan 341, 4 kali 93 sama dengan 372, 8 dikali 89 sama dengan 112. Maksud saya 712. Berikut untuk soal yang C, yaitu hitunglah nilai hasil total nilai X, hasil total nilai X, Y, dan hasil total X dipangkatkan 2, dan hasil dari perkalian X dan Y.
hasil jumlah gitu ya. Untuk yang pertama, hasil dari penjumlahan X sama dengan 15 ditambah 7 dan seterusnya sama dengan 101. Dan untuk hasil penjumlahan dari nilai Y adalah 31 plus 5 dan seterusnya sampai hasilnya sekitar 588. Dan untuk yang hasil penjumlahan dari X pangkat kuadrat sama dengan 1191. Dan ini saya lupa sebelumnya, makanya saya taruh di atas, yaitu hasil dari penjumlahan X dikali Y dengan total 5.568. Dan sekarang lanjut ke nomor 3. Perhatikan data-data jumlah jam belajar siswa dari nilai ujian untuk mahasiswa Universitas di Nusantara. Jam belajar kita indikasikan dengan X, yaitu dari jam belajar 2, 3, 5, 7 jam, 9 jam, 11 jam, 13 jam, dan 15 jam. Dan nilai ujian Y, nilai ujian kita indikatorkan dengan Y, yaitu 50, 55, dengan nilai 60, 68, 72, 78, 85, 88. Untuk masuk ke soal, tentukan nilai A sama dengan jumlah dari total jumlah dari Y dikurangi B dikali total jumlah dari X dibagi N atau jumlah data yang ada dari data di samping. Untuk itu diketahui hasil total dari Y sama dengan 50 ditambah 55, ini ya ditekan semua sampai hasilnya 556. Habis itu kita jumlahin jumlah total dari nilai X, yaitu ini. Itu kita jumlahin 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 seterusnya sampai ditambah 15, itu sama dengan 65. Dan untuk nilai N sama dengan jumlah data. Di sini jumlah data ada 8. Dari ini 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Dan untuk nilai B itu akan didapat menggunakan rumus regresi. Nah, rumus regresi yaitu rumus yang seperti ini, yaitu B sama dengan jumlah data atau N dikali total dari perkalian X dan Y dikurangi total dari jumlah total nilai semua dari X dikali jumlah total nilai dari Y. Ya, terus habis itu dibagi dengan jumlah data atau N dikali jumlah total dari X kuadrat dikurangi jumlah total dari X, jumlah totalnya X dikuadratkan. Kalau ini tadi bacanya mungkin jumlah total dari setiap nilai X untuk dikuadratkan gitu. Kalau ini kita jumlahkan dulu nilai X-nya baru dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Nah, habis itu diketahui lagi untuk mencari ini kita akan mengetahui nilai-nilai ini ya. Di sini kita total dari XY sama dengan 100, 160, 300, 12 sampai hasilnya itu sekitar 4.972. Dan jumlah total dari setiap nilai X dikuadratkan yaitu sekitar 683. Dan untuk semua total jumlah total dari X itu totalnya udah dijumlahin, habis itu dikuadratkan yaitu sekitar 4.225. Sekarang kita mencari nilai B dengan rumus yang tadi di atas. Nilai B sama dengan total data atau jumlah data dikali 4.972, yaitu diambil dari nilai ini ya, total dari X dikali Y, jumlah total X kali Y, habis itu dikurangi 65 atau ini habis itu diperkalikan 556 dari total
jumlah total Y. Habis itu dibagikan dengan jumlah data, yaitu 8 dikali 683. 683 itu berasal dari ini, yaitu hasil penjumlahan total X, setiap nilai X dipangkatkan 2, yaitu 683. Itu dikurangi dengan 4.225, itu berasal dari perpangkatan hasil jumlah X, hasil total jumlah X. Itu 65 dipangkatkan 2, itu 65 dikali 65. Habis itu B sama dengan 3.636 dibagi 1.239. Ini hasil dari ini, dan habis itu ditemukan hasilnya itu sekitar 2,9346247, atau dibulatkan B sama dengan 2,93. Untuk mencari ini, sekarang dari pertanyaan yang sebelumnya kita akan mencari nilai A. Cari nilai A menggunakan rumus yang ini, itu A sama dengan kita udah ketemu nih jumlah dari nilai Y, jumlah total dari nilai Y sama dengan 556. 556 dikurangi B-nya itu tadi udah ketemu, yaitu 2,93. 2,9 dikali 65. 65 itu adalah hasil dari hasil total ini ya, nilai X, hasil penjumlahan total nilai X gitu. Nah, habis itu diketahui semuanya sekitar 365,55 dibagi 8 sama dengan itu 45,69,375, atau dibulatkan menjadi A sama dengan 45,69. Jika saja nilai yang ada di sini itu kita menggunakan semua nilai ini tanpa dibulatkan, maka hasilnya adalah sekitar 45,66. Nah, itu untuk hasil nilai X. Karena di sini saya sudah dibulatkan terlebih dahulu, maka hasil yang saya peroleh adalah 45,69. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu berapa kemiringan atau slope garis B yang menunjukkan perubahan rata-rata pada Y, atau nilai ujian untuk setiap kenaikan 1 unit pada X, nilai X atau jam belajar. Di sini untuk menentukan rata-rata tersebut, saya menggunakan rumus yang untuk mencari rumus regresi untuk yang mencari nilai B. Di sini kan sebelumnya nilai B itu menggunakan rumus N dikali jumlah total ini X kali Y dikurangi jumlah total X dikali jumlah total Y. Terus dibagi jumlah N atau jumlah data dikali jumlah total X dikuadratkan 2, terus dikurangi jumlah total X dikuadratkan, ini bacanya itu semua jumlah total X yang dipangkatkan 2, sedangkan ini jumlahkan dulu baru dipangkatkan 2. Habis itu kita udah ketemu hasilnya seperti yang seperti ini sebenarnya ya, cuma ini saya tulis ulang aja karena biar ada jawabannya aja. Sekitar 4972 sama dengan 60 sama dengan dikurangi 65 dikali 556, atau dibagi 8 dikali ini berapa, 683 dikurangi 4.225 sama hasilnya itu 3.636 dibagi 1.239, yaitu sama dengan hasil B-nya itu sekitar 2,9346247, atau dibulatkan menjadi 2,93. Jadi
kita bisa menyimpulkan bahwa setiap rata-rata dari satu kenaikan pada nilai X itu sekitar 2,93. Dan selanjutnya tentukan persamaan regresi linear sederhana dari Y sama dengan A ditambah B kali X secara manual. Persamaan regresi kita mengambil dari nilai-nilai sebelumnya kita sudah didapatkan, jadi tinggal masukin saja. Seperti Y sama dengan nilai A sebelumnya adalah 45,69 ditambah 2,93 dari nilai B ini dikali X. Nah, nilai X ini kita tinggal masukin nih, mau contoh mau berapa gitu. Misalkan di sini saya ngasih contoh nilai X sama dengan 100, maka Y sama dengan 45,69 ditambah 2,93 dikali 100. Nah, dikali 100 ini, maka hasilnya itu 45,69 ditambah 293 sama dengan 338,69. Ini hanya untuk contoh kalau jam belajarnya itu 100 jam gitu. Habis itu masuk ke soal berikutnya, itu memprediksi nilai ujian jika seorang siswa itu belajar 10 jam secara manual gitu. Menggunakan rumus yang tadi yang ada di soal sebelumnya, itu menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X gitu. Langsung aja dimasukin Y sama dengan 45,69 ditambah 2,93 dikali 10. 10 ini ada nilai X karena 10 jam belajar gitu. Habis itu sama dengan 45,69 ditambah 29,3 karena perkalian ini ya, angka-angka segini itu kalau misalkan perkalian 10 perkalian 100 itu kalau misalkan ada nolnya, perkalian desimal dan 0 itu komanya mundur, setiap 0 itu mundur satu kali gitu. Maka hasilnya itu sekitar 74,99. Jadi kita bisa menyimpulkan atau memprediksi gitu ya, jika seorang siswa belajar selama 10 jam tuh, nilai ujiannya itu yang akan diprediksi adalah sekitar 74,99 atau bisa dibulatkan menjadi 75. Itu untuk nilai nilai ujiannya. Untuk soal berikutnya yaitu gambarkan grafik regresi ini secara manual. Nah, di sini saya menggambar grafik nih dari 1 jam belajar sampai 15 jam belajar menggunakan rumus yang tadi di atas ini. Jika nih seorang siswa itu belajar sekitar 1 jam belajar, maka kita tinggal masukin aja sesuai sama yang tadi, 45,69 ditambah 2,93 dikali 1. Maka hasilnya hanya sekitar 40, di sini misalnya ini 2, ini 2, ini 5, 6, 6, ini 8, berarti sekitar 48,62. Nih, di sini tuh sekitar 48,62. Ini, dan untuk belum yang kedua itu udah masuk ke dalam soal sekitar 50, dan ketiga sekitar 55, dan seterusnya. Saya menggunakan rumus yang ada di sini dengan mengubah saja nilai X-nya. Seperti misalkan yang di soal itu sebelumnya nggak ada contoh yang sebelumnya nggak ada itu nilai 6 jam. Di sini saya masukkan nilai 6 jam, yaitu saya menghasilkan sekitar 63 gitulah. Nah, itu perhitungan dari ini. Sebenarnya enggak 63 sih ya, hanya sekitar 63 koma atau 62 koma, karena saya bulatkan menjadi sekitar 63. Dan untuk soal berikutnya, soal yang nomor 4 nih, kita masuk ke
mungkin ke modul-modul yang kedua itu tentang probabilitas. Jika ada sebuah dadu yang standar yang memiliki 6 sisi, nomor 6 sisi dengan nomor 1 hingga 6. Jika sebuah dadu itu dilemparkan 1 kali, tentukan probabilitas terjadinya nilai-nilai ini. Misal soal yang pertama itu A itu mendapatkan angka genap. Di setiap dadu itu angka genap cuma ada 3, yaitu 2, 4, sama 6. Selainnya itu ganjil. Nah, jumlah kejadian yang diinginkan itu sekitar 3, karena tadi jumlahnya itu ada sekitar 3. Kita menggunakan rumus PE, yaitu jumlah kejadian yang diinginkan dibagi jumlah total kejadian, atau jumlah total dadu, jumlah total ini apa namanya tuh, sisi gitu. Kita bisa simpulkan P sama dengan 2, 4, 6, atau ini ya angka genap pada dadu atau angka yang kita inginkan gitu dengan jumlahnya yaitu 3/6, maka probabilitas yang kita dapat adalah sekitar 1/2, karena 3/6 itu bisa disederhanakan menjadi 1/2. Dan untuk soal yang B itu untuk mendapatkan angka lebih besar dari 4 itu ada 2, yaitu dalam dadu itu ada 2, yaitu 5 sama 6. Angka 5 sama 6 itu jumlah kejadian yang diinginkan cuma ada 2 ya, berarti 5 sama 6. Hitung P sama dengan 5,6 sama dengan, berarti kan nilai P-nya itu ada, E-nya itu ada 2, ya sama dengan 2/6, karena bisa disederhanakan menjadi 1/3. Dan untuk soal yang C, di sini tuh untuk mendapatkan angka yang merupakan kelipatan 3. Di dadu itu kelipatan 3 ada 2, yaitu 3, yaitu 1 kali 3, habis itu 6, atau 3 kali 2, itu 2 kali lipatnya. Nah, di sini kita hitung lagi P sama dengan tadi ya, angka yang kejadian yang diinginkan yaitu 3 sama 6, yaitu hasil probabilitasnya itu 2/6. Kita bisa disederhanakan menjadi 1/3. Berikutnya masuk ke soal yang terakhir atau soal yang kelima, yaitu pengumpulan data terhadap 20 responden dan isi data nama, lokasi, kota, tempat tinggal berdasarkan data tersebut. Lengkapi pertanyaan berikut. Pertama, buatkan tabulasi data responden dengan mengisi tabel berikut ini. Di sini saya sudah mengisi sekitar 20 orang responden dengan lokasi kota yang banyak yang berbeda juga, ada yang berbeda juga. Di sini ada sekitar ada 5 dari Jakarta Barat dan banyak juga. Ini untuk soal berikutnya itu berdasarkan lokasi rumah, buatkan tabel frekuensi data. Ini tuh frekuensi datanya. Misal dari Tegal, lokasi yang dari Tegal itu di sini ada berapa? Misal 1, 2, 3, 4, 5. Saya tulis 5. Dan untuk dari yang Cilacap 1 dan 2. Saya tulis 2. Jakarta Barat itu ada sekitar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Brebes itu ada sekitar 4. Setelah 1, 2, 3, 4. Pemalang ada 1. Lombok ada, mana Lombok? Lombok mana? Lombok. Ini Lombok ada 1 dan Bekasi ada 2. Nah, itu saja jawaban-jawaban saya pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Terima kasih.